Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhormat Bapak Lurah Lubang Buaya, Bapak Dede Saifullah. Yang kami hormati Sodul Baik, yaitu Bapak Martini. Yang kami hormati Ketua KPM Lubang Buaya, terima kasih Pak hadir. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 11 Lubang Buaya yang baru hadir, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 2 Lubang Buaya atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua MK Ulu Bapak Yusuf Samin atau yang mewakili. Kami hormati para undangan serta para anggota kompak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun yang tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan satu kenikmatan dan karunia kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di rumah Bapak Martini dalam rangka halal bihalal kompak di tahun 2024 ya. Dan tak lupa juga kita sampaikan salam salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabat-kerabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabat sampai akhir zaman nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan hikmah dan berjalan, yaitu dengan adanya beberapa sambutan. Yang pertama, mungkin kata ini adalah yang mengadakan kompak tentunya adalah sambutan pertama dari Ketua Kompak, yaitu Bapak Muhammad Taufik. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Martini sebagai Sohibul Bait, yang saya hormati Lurah Lubang Buaya Bapak Dede Saifullah, yang saya hormati Ketua FKDM Lubang Buaya, yang saya hormati Ketua beserta anggota LMK Lubang Buaya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 11, yang saya hormati Ketua RW 02 Lubang Buaya, yang saya hormati Ketua FK Ulu Bapak Yusuf Samin, dan yang saya hormati segenap para anggota kompak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Martini sekeluarga yang telah menyempatkan dan menyediakan tempat serta hidangan. Ya. Dan terima kasih atas kehadiran semua dalam acara halal bihalal kompak di rumah kediaman Bapak Martini. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak sekalian
mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada para anggota Kompak yang baru, yang bergabung, serta seperti Ketua RW 10 ya, selamat Pamit, Ketua RT 05 Pak Bambang ya, dan Kepala Damkar Lubang Buaya Bapak Nanda, serta anggota baru lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya keanggotaan Kompak ini, Kompak akan semakin jaya dan semakin kompak dan barokah. Mungkin perlu kami sampaikan sekalian tentang Kompak supaya bapak-bapak, terutama yang baru bergabung ya, bisa mengetahui Kompak ini apa sih, kan, gitu. Jadi Kompak ini cikal bakal adanya Kompak bermula dari suatu ada bencana Gunung Semeru itu di Desember 2021. Di situ para bapak-bapak ngobrol-ngobrol, maka terbentuklah inisiatif membantu korban Gunung Semeru yang begitu dahsyat dampaknya. Dan alhamdulillah masyarakat Lubang Buaya sangat antusias untuk sama-sama bisa membantu, dan alhamdulillah terkumpul dalam suasana pandemi COVID-19. Terus bencana gempa bumi di Cianjur di bulan November 2022. Alhamdulillah tanggal 27 November 2022 kita kirim bansos, yaitu 4 mobil, angkutannya 4 mobil langsung ke daerah sasaran yang kena gempa. Dan selanjutnya kita koordinasi dengan saudara dari Bapak Ian Payanuri, saudaranya di sana yang tinggal tidak jauh dari daerah terdampak, dan pendistribusiannya itu kita salurkan lewat saudaranya Pak Yanuri. Dan karena tidak bisa pakai kendaraan, jadi pakai kendaraan roda 2 gitu, karena situasi jalannya juga nggak memungkinkan. Selanjutnya bapak-bapak dari Kompak ini juga ya ngobrol-ngobrol kepedulian serta sosial. Di tanggal 24/22 dibentuknya Kompak karena sering kegiatan sosial ini sering kita lakukan, maka kita membentuk, mendingan kita bentuk aja, kalau kata orang Betawi, kita bentuk grup yang namanya Kompak itu. Enggak, Kompak. Susunannya itu ada kepengurusan, lagi itu 7 orang ya, 7 orang, 11 ya, 11. Dengan moto Kompak itu kebersamaan dan kekompakan. Dan Kompak ini diawali perumusan singkatan dari tadinya komunitas bapak-bapak gitu, kemudian disingkat lagi dari komunitas masyarakat pemberdayaan kemanusiaan. Jadi kepanjangan dari Kompak itu adalah komunitas masyarakat pemberdayaan kemanusiaan. Dan alhamdulillah Kompak ini udah berbadan hukum, udah diurus. Kemudian salah satu dari kegiatan Kompak juga, Kompak mudah-mudahan ini sudah membentuk koperasi gitu, koperasi Kompak yang akan berjalan nanti gitu.
Untuk koperasi masih dalam perjalanan ya, untuk surat-suratnya masih dalam proses, jadi belum selesai. Itu diketuai oleh Bapak Joko Sujatno, Ketua RT 9 RW 02. Dan lanjut untuk tanggal 11 Maret 2023 Kompak mengadakan bakti sosial, yaitu donor darah di EPK Lawabino ya. Itu satu kegiatan dari Kompak. Terus pada tanggal 24 Juni itu Lubang Buaya mengadakan keriahannya ulang tahun Jakarta tuh, dan Kompak juga ikut serta di dalam kegiatan yang ada di Lubang Buaya tingkat kelurahan. Hari ini alhamdulillah kita mengadakan acara halal bihalal yang alhamdulillah dihadiri oleh tamu undangan dan hampir semua anggota Kompak. Selanjutnya program yang akan sudah kita sama-sama laksanakan, dan kita punya rencana kerja yang rencana Allah juga, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan yang namanya donor darah sunatan massal. Ini untuk kedepannya Pak ya, rencana Kompak. Dan satu lagi pemeriksaan mata gratis gitu. Itu kegiatan Kompak yang akan datang, tapi udah tercatat gitu programnya. Kemudian untuk kegiatan ibadah juga Kompak ingin mengadakan umroh yang mudah-mudahan nih umroh ini bisa berjalan gitu, dan nanti akan dikoordinir oleh Bapak LMK 2 untuk mengurusi masalah program umroh apa ini? Yang gratis. Agak dananya agak di luasin lah, dilembutin gitu, jadi nggak masalah. Selain bakti sosial juga ya, itu kita saling berbagi ilmu, dan setiap kegiatan juga kita sering sharing. Sebulan sekali kita sharing, ngopi bareng, kumpul-kumpul, yang intinya kebersamaan juga. Jadi di dalam Kompak itu ya selalu kompak dan selalu bersama-sama dalam segala kegiatan sosial yang lainnya. Cukup sekian mungkin program-program dari Kompak, dan sambutan saya juga ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang pas, kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Kompak, itu mungkin kalau tulis saya yaitu Kompak ini sebenarnya masih berumur jagung ibaratnya, yaitu terbentuk itu di Desember 2022. Namun eksistensi Kompak ini dalam berkiprah di kegiatan sosial ini ya kita apresiasi, yaitu luar biasa ya, dengan tadi Semeru, Cianjur, terus kemudian donor darah. Kita juga kemarin ada santunan di waktu buka bersama ya. Terus kemudian juga punya rencana program yang lain ya tentunya. Apalagi ini selain sosial punya program ibadah bersama, yaitu umroh bersama.
Karena kalau saya boleh list ya, karena saya di sini adalah sekretaris dari OMPA, tentu data-data dari para anggotanya saya mengetahui, yaitu semua ya, hampir semua anggota kompak yang saat ini terdata 25 bapak-bapak itu adalah usianya di atas setengah abad lebih. Jadi apa yang kita harus cari lagi, gitu kan? Kita pasti kalau mencari dunia akan kalah dengan para anak muda. Ya tentunya kita bakti sosial dan ibadah yang kita harus perbanyak. Dan salah satunya ada satu program ibadah umroh, tentunya ini sangat bagus sekali. Insya Allah dengan niat semangat 45 dan semangat lillahi ta'ala, insya Allah kita akan bisa terkabul dan terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Ketua RW 11 Bapak Sakit. Ya, karena kita mengadakan acara halal bihalal ini di lingkungan Bapak, tentunya kita minta izin dan monggo Bapak bisa sepatah dua kata untuk bisa memberikan sambutan. Tempat dan waktu kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mestinya Pak Lurah dulu nih yang punya wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah yang saya hormati, Pak FKDM, LMK 2, RW 10, dan tokoh masyarakat yang hadir semuanya, Pak Mardeni selaku tuan rumah, terima kasih banyak sudah bisa silaturahmi di rumah Pak ini. Mudah-mudahan intinya kompak ini membawa keberkahan buat kita semua. Sebetulnya nggak usah izin Pak, karena emang ini untuk kebaikan untuk semuanya. Monggo saja gitu ya, lebih banyak anggotanya lebih baik, banyak silaturahminya gitu ya Bapak. Jadi kompak itu udah banyak programnya. Jadi kalau menurut saya bukan usulan, kalau saya cuma ngomong doang. Kalau pengen bisa umroh, operasinya jalanin dulu biar pinjolnya habis. Jadi pinjol habis, koperasi muncul. Kalau sekarang koperasinya hilang, gitu ya. Jadi koperasinya timbulin, gitu ya. Pinjolnya hilangin, terus umrohnya jalan. Jadi bisa berputar. Jadi pinjol hilang, koperasi timbul, koperasi umrohnya jalan. Mudah-mudahan niat baik bapak-bapak semuanya bisa merangkul keluarga besar RW lainnya, bisa gabung di kompak gitu ya. Dan semua kegiatan yang dijalankan keluarga besar kompak itu semuanya ikhlas gitu ya, sampai ke gunung, sampai ke gempa gitu ya, karena keikhlasan hati jiwa bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih bersinergi lagi gitu ya. Saya tidak panjang lebar, saya malu dengan Pak Lurah karena usia Pak Lurah dulu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW 11 ya, telah memberikan satu masukan, dan kita memang sudah ada aturan di koperasi, dan semakin kita harus semangat itu, karena tadi Pak RW itu mengatakan mengenai pinjolnya sekarang itu di luar itu lebih banyak. Tentunya kita harus juga bisa bersaing. Pinjol aja bisa, kompak kok nggak bisa gitu. Pak ya, kita lihat gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan
sambutan dari Bapak Lurah Pakuaya, Bapak Didi Saifullah. Tentunya ini kompak sinergi dengan kelurahan itu bagaimana arahannya Pak. Terima kasih waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Jadi saya PR mau lama itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, pertama tentu yang saya hormati Tuan Rumah ya, Pak Mardin ya. Ini tokoh muda kita yang luar biasa ya. Dan tentunya Tuan Rumah Pak RW 011 beserta jajaran RT-nya yang juga suka kompak ya, saya terima ya. Kalau sini bukan RT Cangkong. Saya masih ingat banget sama Bapak. Baik, yang saya hormati di sini juga banyak ya, luar biasa tokoh kita semua. Ada Pak Yasin, ada Ketua FKBM, ada RT-nya, ada Pak Asdi, ada Pak Ustaz Chandra ya, dan juga Pak RW juga lintas RW dan juga RW senior kita di Panurasan. Aduh, kangen juga kita ketemuin. Alhamdulillah. Ini kompak punya minimal satu pahala ya, mempertemukan para tokoh masyarakat. Baik, dalam kesempatan ini konteksnya halal bihalal ya. Contoh yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada siang hari yang berkah ini. Selanjutnya secara pribadi, keluarga dan juga atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Tentu di sepanjang tahun-tahun sebelumnya pastilah ada salah hilaf ataupun kekurangan dalam bentuk kebijakan ataupun hal-hal mengenai pemasarakatan dan pemerintahan. Mudah-mudahan ke depan kita semua menuju pada terus-menerus kebaikan. Baik, dalam kesempatan ini selanjutnya saya apresiasi ya, luar biasa kompak. Tadi sudah disampaikan sama ketuanya itu ya, dalam teksnya yang luar biasa. Dia udah juga pada 10 lembar, lebih banyak selembar gitu kan. Tidak banyak mau disampaikan ya. Baik, pertama dalam kesempatan ini ya lagi saya apresiasi ya kompak komunitas bapak-bapak ya yang berubah transformasi menjadi komunitas masyarakat pemberdayaan untuk bidang kemanusiaan. Ini suatu hal yang luar biasa. Kami pemerintah kelurahan melihat ini satu hal yang sangat positif ya, karena semakin banyak simpul masyarakat ya dalam bentuk organisasi atau kelembagaan. Jadi kami memandang dua bentuk ya. Kalau kumpulan yang dibentuk oleh pemerintah itu kami sebutnya kelembagaan ada RT, RW, RPN. Jadi organisasi yang dibentuk dari dan oleh masyarakat kami sebutnya ormas, organisasi masyarakat. Kedua-duanya bagian daripada kemasyarakatan yang tentunya ini merupakan satu hal positif dan merupakan satu kebanggaan ya, khususnya apalagi di Lubang Buaya ya, yang warganya cukup banyak. Terdata secara administrasi itu 84.600 sekian, tapi eksis di lapangan yang benar-benar ada di sini itu 62.000. Jadi 20.000-an itu KTP-nya doang, dan itu sudah kita catat, sudah kita data, dan kita nonaktifkan dalam waktu depan secara terbuka dan sudah dimulai. Penonaktifan sementara ya, bisa diaktifkan kembali dengan syarat tertentu. Baik, kembali bicara masalah kompak, tentu ini merupakan satu kebahagiaan ya bagi kita semua, khususnya pemerintah kelurahan melihat itu tadi warga masyarakat kita yang begitu banyak dan munculnya simpul atau organisasi masyarakat itu merupakan satu kebahagiaan. Wah ini senior saya ini, kita bersih udah ngomong apa ini apa ini kayaknya bukan
Bukan apa ini preman Sumedang. Iya baik, sahabat datang ya, abah ya, bapak-bapak. Baik, saya lanjutkan. Kami melihat Kompak satu dari sekian organisasi masyarakat yang luar biasa, dan sudah disampaikan oleh ketuanya, banyak program-program yang diperlukan. Dan ini merupakan hal positif ya, apalagi kalau kita lihat di keanggotaannya udah variannya udah mulai sempurna gitu ya, dari tokoh pendidikan, dari tokoh agama, ya, tokoh sosial di masyarakat. Ini merupakan satu interpoint atau nilai positif yang perlu dijaga, dengan harapan kehadiran Kompak ini bukan sebagai kompetitor dalam tanda petik organisasi lain yang ada gitu ya, sehingga kita saling menegasi dari satu saling menghilangkan organisasi satu yang lain. Justru hanya Kompak benar-benar membawa kekompakan, bukan hanya bagi personal warga masyarakat atau tokohan, juga bagi organisasi lain, sehingga kehadiran itu memberi warna, memberi semangat ya bagi kemajuan khususnya di Lubang Buaya. Saya ingat dulu misinya harus sampai lintas RW2 nih, Pak. Mungkin nih, untuk melintas ke 10, melintas ke mana nih, kan memang berlimpah luar biasa. Dan mudah-mudahan menjadi payung besar ya bagi keluarga besar di Lubang Buaya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ya, mungkin bukan kenalan dari sekedar diskusi. Saya berharap program-program Kompak tadi bisa secara jeli melihat antara kemampuan organisasi Kompak dengan kebutuhan warga masyarakat. Biasanya organisasi yang berjalan endurance-nya itu bisa bertahan lama ketika mampu secara equilibrium seimbang antara kemampuan dan kebutuhan. Karena ada beberapa organisasi kemampuannya besar, tetapi dia tidak jeli melihat kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang diadakan itu tidak menyentuh, tidak menghubungi, hanya sekedar mohon maaf ya menyenangkan anggotanya saja, dan itu kurang menggapai atau memenuhi kebutuhan yang ada. Dan kalau bicara kebutuhan masyarakat kita, rasanya di semua sisi, di semua dimensi memang masih perlu ya pengembangan ataupun penataan ataupun perbaikan. Harus kami akui bahwa pemerintah juga belum mampu ya dari sisi pendidikan, ya masih banyak sekolah-sekolah yang belum dibantu, warga masyarakat yang masih terputus sekolah. Dari sisi kesehatan juga demikian, kekuatan tenaga kesehatan kita masih sangat tinggi. Sudah dibentuk 28 posyandu untuk melayani 60.000 sekian, masih banyak warga-warga yang tidak terakomodir. Dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi pun demikian. Untuk itu kami berharap ya Kompak ini bisa sedikit banyak berbuat ya, bukan konteksnya membantu pemerintah saja, tapi konteksnya berbuat kebaikan pada dasarnya, pada sejatinya membantu warga masyarakat yang ada di lingkungan. Dan mudah-mudahan kita harapkan bersama dengan doa dan segala upaya dari kita, Bapak Kompak ke depan semakin berdaya guna untuk warga masyarakat. Amin. Dan saya nyatakan kami pemerintah Kelurahan selalu siap ya untuk bersama-sama berbuat kebaikan di lingkungan kita. Saya rasa itu bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah atas sewajarnya dan atas satu ruang bagi Kompak ini, juga kita untuk para anggotanya terutama kata pengurusnya ini lebih semangat lagi dari yang kemarin dengan adanya ruang dengan pemerintahan tersebut. Terima kasih. Kemudian kita selanjutnya dalam suasana halal bihalal ini tentunya pada Abdul kita lanjut dengan tausiah yaitu oleh Bapak Ustaz Resmi dengan tema dialog dan silaturahmi, dan nanti disambung oleh dengan doa ya Pak Ustaz Resmi. Waktu dan tempat silakan. Salam Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidzah, para tokoh masyarakat, para pengajar, para sesepuh, sepuh, wali akhwas yang sama-sama kita hormati, lurah kita yang kita cintai, lurah Lubang Buaya Bapak Dede Saifullah, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melayani kita dengan sebaik-baiknya. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Mardani yang telah menyediakan tempat untuk kegiatan kompak. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ketua FKGM Lubang Buaya, ini tidak ada namanya. Yang kami hormati Ketua LMK Lubang Buaya, yang kami hormati Ketua RW 11 Lubang Buaya, ini juga ada namanya semua. Yang terhormat Ketua RW Lubang Buaya, yang kami hormati Ketua FK Ulum Bapak Yusuf Samit, yang kami hormati Bapak Haji Wawa, orang tua kami, yang kami hormati segenap anggota kompak. Kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya kita salawatan dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dapat pesan jangan lama-lama. Insyaallah sudah berapa nih? Jadi ngomong lama-lama ya. Lama bisa. Ada suatu amalan yang bisa bikin kita masuk surga. Ada yang tahu amalannya apa? Ini pasti cita-citanya ingin masuk surga semua. Benar kan? Kita semua ingin masuk surga. Surga tidak cuma surga, tapi surga Firdaus. Surga tertinggi itu surga Firdaus. Masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Enak gak?
nggak dihisab, nggak disiksa. Hah? Dispensasi. Ya, ini nanti kita masuk surga itu prosesnya lama, dihisab dulu. Hati-hati nih. Ya. Setiap kita kan pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, ya, dihisab, disiksa. Dan saya lihat nih sore hari ini wajah-wajah surga semuanya. Kelihatan. Kata Nabi, ciri-ciri ahli surga itu ada 4. Yang pertama, wajhun malih, wajahnya bercahaya. Nah, itu ciri-ciri ahli surga. Kelihatan wajahnya bercahaya semuanya. Enggak tahu kena sinar matahari. jadi bercahaya. Ya. Sinar bercahaya, bukan karena sinar lampu, tapi karena siraman air wudhu menjadi sinar wajahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri ahli surga itu lisan fasih, lisannya fasih. Lisan fasih ini bukan berarti bahasa Inggrisnya jago, bahasa Arabnya fasih, bukan. Tapi yang dimaksud dengan lisan fasih itu kalau ngomong menyenangkan hati orang lain, tidak ghibah, tidak namimah, itu namanya lisanun fasih. Ada kan? Kalau ada orang kalau ngomong suka nyakitin. Makanya lisan itu, lidah itu letaknya di mana? Di mulut. Wah, ini mulut saya nih. Dan wasahlan Ustaz Yadudin Abbas. Ini yang punya harga itu nih. Ya benar. Habis ini beliau nih. Ini terus kan nih. Oh, terus. Bisa non fasih, itu ciri-ciri orang yang ahli surga. Makanya lidah itu letaknya di mulut. Setelah di mulut dipagerin apa? Gigi. Setelah itu apa lagi? Dipagerin bibir. Nah, makanya lisan itu kalau nggak dipagerin, seumpama lisan itu di luar bisa bahaya, bisa mati terus. Ya. Nah, lisan ini bahaya. Makanya ada peribahasa Arab yang mengatakan kalau lidah melukai, kalau pedang melukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati itu mana obatnya dicari. Makanya lisan ini bahaya. Gara-gara lisan orang bisa saling membunuh, betul kan? Makanya lisan fasih itu salah satu ciri orang yang ahli surga. Yang kedua, ciri orang yang ahli surga itu qalbun taqi. Qalbun taqi itu artinya hatinya selalu connect sama Allah. Ya. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir, yadun sahi. Yadun sahi itu artinya apa? Tangannya suka memberi, suka dermawan. Ini konteksnya sama dengan moto kompak, suka membantu. Nah, itulah salah satu ciri-ciri ahli surga. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang bisa bikin kita masuk surga? Nggak ada tadi jawabannya. Yang bikin kita masuk surga seperti ini. Kita duduk bareng-bareng, artinya silaturahim. Dengan bersilaturahim akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan riwayat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba datang salah seorang sahabat nanya ke Rasul, "Ya Rasul, kasih tahu saya dong," kalau bahasa kitanya, "amalan apa yang bisa membuat saya masuk ke dalam surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersilaturahim." Jadi silaturahim ini bisa membawa kita, mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Selanjutnya, manfaat dari silaturahim ini berdasarkan dari hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, siapa orang yang ingin, pasti sudah hafal semua nih hadisnya, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia bersilaturahim. Jadi manfaat dari silaturahim ini bisa menambah rezeki kita, meluaskan rezeki kita. Kita datang ke sini, coba lihat itu makanan banyak banget ya. Ini baru, ini belum keluar semua nih, kabarnya. Di dalam rumah. Ini bagian dari rezeki kita, berkat silaturahim kita. Dan mohon maaf, rezeki itu jangan cuma dilihat dari makanan. Rezeki itu banyak. Rezeki itu jangan dilihat dari uang banyak berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya jumlahnya 4. Ada enggak yang istri yang banyak? Ada yang berani? Ada tuh Bang, ada yang mau ngomong. Pak Komar berani nggak? Pak Ketua? Insya Allah. Ada insya Allah. Rezeki itu bermacam-macam. Dikasih sehat itu bagian dari rezeki. Keluarganya aman, tentram itu bagian dari rezeki. Kemudian apa lagi? Banyak. Kita bisa kumpul seperti ini, ngopi bareng, itu bagian dari rezeki. Jadi rezeki itu jangan dilihat dari uang, materi, tidak. Kita bisa kumpul bersama, bisa ngopi bareng, itu bagian dari rezeki. Jadi banyak rezeki. Dan yang kedua, manfaat dari rezeki itu bisa menambah usia kita. Ini Allah, Rasul yang mengatakan, bukan saya. Manfaat dari rezeki itu bisa umur kita bisa panjang. Nah, ini bisa bermakna majazi atau bernama hakiki. Kalau majazi, umur panjang itu kan, umur itu kan sudah ada garisnya. Umur, jodoh, ya, itu udah tertulis. Tapi kalau kita pikir-pikir kan ada doa Allahumma qawwi akbarana, ya Allah panjangkan usia kami. Ya, padahal umur itu sudah tercatat. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengajarkan agar kita diberikan umur panjang? Jadi takdir itu, doa itu bisa berubah takdir. Ya. Silaturahim itu bisa berubah takdir. Mungkin dengan makna hakiki, umur kita panjang dengan berkat silaturahim, dengan seringnya kita sedekah, itu bisa memanjangkan usia kita. Ataupun bisa bermakna majazi, umur kita panjang walaupun umur kita pendek, kita sudah meninggal dunia, tapi nama kita harum, nama kita disebut si fulan, dulunya sering silaturahim, disebut-sebut namanya. Itu bagian umur panjang. Orangnya sudah meninggal tapi umurnya selalu dikenang di masyarakat. Oleh karena itu, manfaat dari silaturahmi ini besar sekali. Oleh karena itu, jangan pernah bosan-bosan untuk silaturahmi. Ada silaturahmi, ada silaturahmi. Yang benar yang mana? Ada yang mau silaturahmi, silaturahmi. Silah itu artinya menyambung. Rahmi apa? Rahim? Rahmi apa? Kasih sayang. Kata rahim, rahim itu kandungan ibu. Bisa silaturahmi, silaturahim menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu menyambung kasih sayang. Jadi makanya kata Nabi itu ada amalan yang paling utama. Amalan utama itu ada 3. Menyambung tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Jadi amalan ini amalan yang paling utama. Ada orang
memutuskan tali silaturahim, tapi kita sambung tali silaturahim itu. Ini perbuatan utama yang paling utama. Yang kedua, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Ada orang yang pelit kepada kita, tapi kita beri. Itu amalan yang paling utama. Kemudian memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Nah, ini juga amalan yang paling utama kata Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, silaturahim itu bisa mengantarkan kita ke surga, dan sebaliknya silaturahim itu, orang yang memutuskan silaturahim itu bisa menyeret kita ke dalam neraka. Jadi kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau sudah ada di grup, ya, kemudian suka kadang-kadang kalau nggak kuat keluar ya. Nah, itu bagian dari memutuskan tali silaturahim. Ya. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya acara seperti ini, silaturahim kita akan semakin kuat, kompak, semakin memberikan manfaat buat masyarakat. Tapi kan pokoknya sudah jelas, ya, apa tuh? Budayakan peduli dan memberi. Hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Mudah-mudahan yang singkat ini besar manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kompak terus memberikan kontribusi yang positif buat masyarakat khususnya di Lubang Buaya. Terima kasih. Mohon maaf. Ada pantun. Kuping ipin main ke sawah. Maafin kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyejukkan tentunya ini kita di kompak itu dengan membudayakan peduli dan memberi, tentunya dengan silaturahmi yang kita awali dengan alhamdulillah, kita akan bisa ke depannya akan tambah mempererat diri kembali. Amin. Selanjutnya kita doa penutup, doa nanti mudah-mudahan kita bisa diberkahi semuanya program dan apa yang menjadi konsep kita. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Silakan. Doa. Kita bacakan Al-Fatihah dulu sekali dengan sebuah harapan tempat yang kita tempat ini bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk kita semua yang sedang sakit di antara keluarga kita, Allah berikan kesembuhan. Senantiasa yang kesulitan memberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita juga semua di hari raya Idul Fitri ini betul-betul terlepas dari segala salah dan dosa. Ke depan yang baik tadi, amin. Al-Fatihah. اللهم لا تجعل لنا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا وبلغنا إلى زيارة بيتك الحرام وبلغنا إلى زيارة رسولنا صلى الله عليه وسلم جواب فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya kepala beliau dengan kita saling bermaaf. Kita bersalaman dengan berduka. Jadi para tamu undangan adalah stay. Kita berikan
yang wali yang bareng-bareng mohon maaf bisa berdiri dan Bapak ini ada asinan juga. Taruh tengah aja ya. Asinan. Ini asinannya. Pak masuk. Bapak ini mangkok buat asinannya. Kalau mau asinan, siap. Nah, siap Pak Guru. Asinan ada, bakso ada, lontong ada. Ini dessertnya nih. Ada asinan. Pak Jen, nambah. Es buahnya sebenarnya nggak terlalu manis lah. Es buahnya. Iya benar. Ini ya. Ini ya. Semuanya. Iya. Ayo. Ayo.